Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 5 cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran 2. Nah, kemarin kita sempat mempelajari tentang macam-macam cuaca ya. Dari cuaca hujan, mendung, cerah, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan memperdalamnya. Hujan deras turun semalaman. Pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Beni berangkat sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket juga berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh hangat. Makanan juga dapat membuat tubuh hangat. Begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Edo maju ke depan kelas untuk memimpin diskusi. Edo mendata daerah asal teman-teman di kelas. Daerah asal yang dimaksud adalah daerah asal-usul orang tuamu. Yuk, kita bantu Edo. Nah, di sini ada nama siswa dan daerah asalnya. Di buku kalian itu sudah diisi 3 ya. Edo dari Maluku, Udin dari Sunda, Dayu dari Bali. Ini kalian sesuaikan dengan teman-teman kalian ya. Nah, mungkin teman kalian itu namanya Sinta. Sinta asal daerahnya Palembang. Palembang kan ada makanan khasnya ya teman-teman, namanya pempek. Lalu mungkin teman kalian ada yang namanya Fitri. Fitri dari Jawa Timur. Makanan khasnya itu rawon atau lontong kupang ya. Dan kalian teruskan sendiri sesuai dengan nama-nama teman kalian ya. Daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam. Di Indonesia, asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Nah, kalian daerah asalnya mana teman-teman? Kalau saya Jawa Timur. Hari mulai beranjak siang, matahari bersinar cerah. Edo membuka jaketnya. Dia mulai merasa gerah. Keadaan cuaca dalam 1 hari bisa berubah-ubah. Pagi hari cuaca mendung, siang hari cuaca bisa menjadi panas, sore hari cuaca berubah menjadi hujan. Nah, itulah cuaca ya, mudah berubah-ubah. Tahukah kamu apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Kita dapat meramal keadaan cuaca. Caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca. Misalnya suhu, kelembapan, dan tekanan udara.
Kita juga dapat mengamati curah hujan, melihat keadaan awan dan keadaan angin. Unsur cuaca tidak sama pada semua tempat. Cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas. Terjadinya pun pada waktu tertentu. Amati keadaan di sekitarmu. Bagaimana keadaan cuacanya? Kegiatan apa yang dilakukan ketika cuaca seperti itu? Dampak apa yang kita rasakan? Dan bagaimana jika keadaan cuaca seperti itu berlangsung lama? Misalnya ketika hujan ya. Hujan kalau berlangsung lama itu kan menghambat aktivitas ya teman-teman. Yang pertama bisa menghambat aktivitas, yang kedua bisa menyebabkan bencana alam, misalnya banjir atau mungkin tanah longsor ya. Tuliskan percakapan terkait keadaan cuaca yang kamu alami saat ini. Nah, kalian bisa menuliskan sesuka hati kalian ya. Di sini saya akan memberi contoh. Saya perbesar ya halamannya. Pagi ini aku melihat tayangan perkiraan cuaca di TV. Oh ya, bagaimana perkiraan cuaca hari ini? Perkiraan cuaca untuk siang ini cerah berawan. Kalau sore hari perkiraan akan mendung. Nah, bagaimana kalau kita nanti siang belajar bersama? Oke, setuju. Nanti setelah belajar kita main ke rumah Edo. Nah, dapat dilihat dari percakapan ini bahwa cuaca yang sedang terjadi adalah cuaca cerah ya. Ceritakan hasil percakapanmu di depan kelas. Sampaikan informasi yang kamu peroleh. Ceritakan dengan penuh percaya diri. Perhatikan volume dan intonasi suara. Pastikan suaramu terdengar ke seluruh kelas. Berarti harus nyaring ya ketika berbicara. Nah, di sini mungkin ada beberapa kalian yang belum pernah atau belum mengerti cara membuat cerita. Di sini saya akan mencontohkan ceritanya ya. Nah, ini ceritanya. Di negara kita, Indonesia, mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada saat musim kemarau, biasanya persediaan air bersih berkurang. Pada saat musim penghujan, air berlimpah. Kadang sampai menimbulkan bencana seperti banjir. Namun kita tetap harus bersyukur dengan adanya dua musim tersebut, masyarakat tetap bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Nah, itu contoh cerita dari saya. Mungkin teman-teman ada cerita lain juga nggak apa-apa, silahkan kalian tulis ya. Cuaca hari ini masih terlihat cerah. Ayo kita melakukan aktivitas di luar kelas. Beraktivitas saat cuaca cerah sangat menyenangkan. Berdirilah berjajar. Ambil jarak dengan merentangkan tangan. Yuk lakukan gerakan berdiri meniru burung bangau. Sebelumnya, lakukanlah pemanasan terlebih dahulu. Nah, ini contoh gerakannya ya. Berdiri menirukan burung bangau. Sikap permulaan, berdiri tegak, kedua tangan terlentang, seperti pada gambar. Gerakan yang pertama, tekuklah kaki kiri dan pertahankan kaki tumpu. Jadi diangkat 1 ya teman-teman. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan. Hitungannya kurang lebih seperti ini temponya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kurang lebih seperti itu.
Gerakan yang kedua, kemudian ganti kaki yang sebelahnya. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan. Nah, seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Rasakan perbedaan kedua kaki tumpumu. Kaki tumpu mana yang kamu rasakan lebih kuat? Apakah kaki kiri atau kaki kanan? Ayo lomba menirukan gerakan burung bangau. Ajak semua teman di kelas, bertumpulah pada satu kaki. Jagalah keseimbangan dengan berdiri hingga hitungan 5-8. Nah, seperti ini ya. Awalnya tegak biasa, tidak ada yang diangkat kakinya. Setelah itu satu kaki diangkat. Setelah itu satu kaki lainnya. Siapa yang paling lama bertahan, dialah yang akan menjadi juaranya. Sebelum kembali ke kelas, lakukan gerakan pendinginan. Tarik nafas yang dalam, tahan, hembuskan perlahan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lakukan hal ini beberapa kali. Nah, ketika kalian sudah melakukan hal ini, sudah berlatih berulang kali, maka kaki tumpumu akan kuat. Jadi akan bisa berdiri dengan satu kaki ya. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menyusun teks percakapan terkait dengan keadaan cuaca. Yang kedua, mengidentifikasi contoh sikap sebagai bentuk pemberi contoh sikap bersatu dan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, melakukan aktivitas fisik terkait kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan dalam senam lantai. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.